Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Dimas Masalino, nomor induk Taruna 2019-321 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3A, kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kali ini saya akan membahas mengenai Keputusan Menteri Perhubungan KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Selanjutnya, pertama yaitu ada bab 1 mengenai ketentuan umum, di mana dalam ketentuan umum terdapat pengertian dari istilah-istilah yang ada pada kereta apian, seperti kereta api, stasiun, pos, dan sebagainya. Ini terdapat pos, yaitu tempat di jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. Ini ada peralatan telekomunikasi, yaitu gunanya untuk berkomunikasi dan penyampaian informasi, peralatan persinyalan, lintas, yaitu bagian jalur kereta api terdiri dari rangkaian beberapa petak jalan, di mana petak jalan yaitu bagian dari lintas antara A stasiun dengan A stasiun yang berdekatan atau berurutan. Ada petak blok, petak jalan bebas, lintasnya, kereta api luar biasa, pengendalian, itu kegiatan mengarahkan, mengawasi, dan memantau operasi kereta api baik langsung maupun tidak. Selanjutnya ada bab 2 mengenai tata cara berlalu lintas kereta api, di mana pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api dan menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan atau jalur ganda. Dan terdapat pengecualian untuk tingkatan di atas, di mana hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Selanjutnya, pengecualian juga dilakukan apabila terdapat gangguan operasi kereta api dengan ketentuan kereta api berjalan di sebelah kiri setelah ada perintah tertulis dari petugas PPKA, atau terdapat sinyal dari dua arah masing-masing jalur dapat dilalui kereta api secara bolak-balik. Selanjutnya, pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di mukanya atau di depannya, atau menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 500 meter dengan kereta api di depannya. Selanjutnya, apabila terjadi keterlambatan lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh PPKA atau pengendali perjalanan kereta api, atau PPKD atau PPKT di stasiun tempat permulaan terjadi keterlambatan kepada semua stasiun di jalan rel bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dan tidak diketahui keberadaan kereta, harus dikirimkan terlebih dahulu kabar sementara tentang misalnya waktu keterlambatan menurut tafsiran, dan jika ada waktu keterlambatan bertambah atau berkurang, harus dikabarkan kembali kepada semua stasiun yang telah menerima kabar keterlambatan tersebut. Selanjutnya, kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus, kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan. Apabila jalur lurus terhalang, maka dapat dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus dan mengurangi kecepatan. Persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api dan daftar waktu untuk perjalanan kereta api fakultatif, maklumat perjalanan kereta api atau MALKA, serta telegram maklumat atau TM. Persilangan dapat dipindahkan ke stasiun lain apabila terjadi keterlambatan kereta api. Penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di luar jalur tunggal maupun jalur ganda yang ditentukan sesuai DAPK, daftar waktu, MALKA, dan atau TEM. Penyusulan juga dapat dipindahkan ke stasiun lain atau petak jalan di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan kereta api yang salah.
Pemindahan ini ditujukan agar tidak memperlambat kereta api lain yang mengarah. Dan juga untuk pemindahan ini harus memperhatikan prioritas perjalanan kereta api. Selanjutnya ada perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun di prasarana. Selanjutnya ada kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan KPK, dasar waktu, maklumat perjalanan kereta api, atau telegram maklumat atau perintah KPKA, PPKD, atau PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna menyusun rangkaian kereta api, menambah atau mengurangi rangkaian, atau menghapuskan rangkaian. Di mana langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar stasiun, dengan batas langsiran di wilayah stasiun yaitu 50 meter dari arah sinyal masuk ke arah stasiun, dan di luar wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas yang tercantum dalam peraturan pengamanan setempat. Langsiran hanya dilakukan oleh petugas berwenang. Dan selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi sinyal, tanda atau semboyan dan marka, dan jalan rel yang akan dilalui. Selanjutnya mengenai pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api, di mana awak kereta api kurang-kurangnya yaitu masinis, kondektur, dan teknisi. Dan dalam menjalankan kereta api, masinis harus memenuhi ketentuan seperti berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis, dan memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Dan untuk kondektur harus memenuhi ketentuan seperti berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan KDR yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan, pertolongan pertama pada kecelakaan, membawa dan mengisi lafka, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Di mana perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin. Selanjutnya untuk teknisi kereta api harus memenuhi ketentuan seperti berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, dan memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Selanjutnya ada bab 3 mengenai kecepatan dan frekuensi kereta api, di mana penentuan batas kecepatan operasi kereta api didasarkan kepada kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana. Kecepatan maksimum yang diizinkan diambil dari kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan kemampuan sarana perkeretaapian. Dan untuk pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api berdasarkan kapasitas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah, perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud dalam tanda 2 tadi, yaitu berjalan di jalur kanan, jarak petak jalan atau petak ruang yang bersangkutan, dan kecepatan kereta api. Di mana frekuensi dapat digolongkan menjadi frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Di mana rendah yaitu 2 kereta api tiap jam, sedang yaitu 3 hingga 5 kereta api tiap jam, dan tinggi yaitu 6 atau lebih kereta api tiap jam. Selanjutnya ada kemampuan jenis sinyal, dapat digolongkan menjadi sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan sinyal listrik. Untuk kemampuan jenis sinyal, penggunaannya yaitu sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang, dan listrik untuk frekuensi tinggi. Pengoperasian sistem persinyalan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan jenis sinyal dan karakteristik rata-rata waktu pelayanannya di stasiun atau pos untuk setiap kereta api. Selanjutnya ada bab 4 mengenai perjalanan kereta api, di mana ada bagian pertama yaitu pengaturan perjalanan seperti penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan KPK, perubahan, penambahan dan atau pengurangan perjalanan kereta api pada KPK, penentuan kereta api yang jalan, pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Di mana garis besar perjalanan kereta api ini disusun oleh badan penyelenggara. Dan untuk
Badan penyelenggara membuat rencana perjalanan kereta api meliputi membuat rencana rinci tentang jenis, jumlah, dan rangkaian kereta api, memasukkan rencana perjalanan kereta api untuk menampung kebutuhan angkutan yang berjadwal dalam KPK. Dan setelah dibuat rencana perjalanan, badan penyelenggara harus disampaikan kepada Direktur Jenderal selama-tamatnya 2 bulan sebelum konsep KPK disampaikan kepada Direktur Jenderal. Itu badan penyelenggara menyusun konsep KPK berdasarkan rencana perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pasal 25 di atas untuk perjalanan kereta api selama 1 tahun. Dan pembuatan KPK dilakukan dengan tahap sebagai berikut, yaitu badan penyelenggara membuat konsep KPK dikirimkan ke semua pejabat yang terkait langsung dengan operasi kereta api lintas yang bersangkutan dan Direktur Jenderal. Berdasarkan konsep KPK, pejabat melakukan persiapan pengaturan sarana dan awak kereta api, penyiapan rencana pengumuman jadwal kereta api, penentuan pegawai dan jadwal penugasan, pengusulan ralat dan perbaikan konsep KPK dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima konsep KPK. Berdasarkan konsep KPK, pejabat melakukan evaluasi terhadap konsep KPK seperti kompetensi pelayanan angkutan penumpang, kelas ekonomi, dan non-ekonomi, waktu tempuh perjalanan kereta api, terpenuhinya pelayanan angkutan kereta api pada jaringan lintas yang secara makro ekonomi lebih efisien dilayani dengan kereta api, perencanaan komposisi pembagian angkutan dengan moda darat lainnya, keterpaduan intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, Dirjen menetapkan KPK paling lambat 1 bulan sejak diterima lengkap dari badan penyelenggara. Apabila dalam waktu 1 bulan Dirjen belum menetapkan KPK, maka digunakan KPK yang diusulkan oleh badan penyelenggara. Dan badan penyelenggara untuk KPK-nya telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Setelah itu disebarkan kembali kepada semua pejabat yang berkaitan dengan operasi kereta api lintas yang bersangkutan. Selanjutnya, setiap kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat, datang, atau jam langsung di stasiun, pos, dan persilangan, tempat persilangan dan penyeberangan. Pengoperasian kereta api dimuat dalam KPK, marka, tem, dan daftar waktu, di mana terdapat perubahan terhadap KPK dapat dilakukan dengan perubahan dan tambahan untuk selama berlakunya KPK, pengumuman perjalanan kereta api untuk selama 1 bulan takwin, maka untuk waktu tidak lebih dari 6 bulan, dan untuk paling lama 3 hari. Selanjutnya ada perjalanan kereta api yang ditetapkan marka dan jam, harus disebutkan nomor maklumat dan nomor perjalanan luar biasa, jam berangkat, datang, berhenti atau langsung di stasiun, pos dan di tempat persilangan, lintas yang akan dilalui, jenis kereta api, kecepatan maksimum kereta api, waktu perjalanan, susunan rangkaian kereta api, dan tanggal berlakunya. Selanjutnya, ada bagian kedua mengenai penyelidikan jalur kereta api. Karena penyelidikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang dinyatakan aman untuk dilalui kereta api. Penyelidikan jalur ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam dan disesuaikan dengan KPK. Penilik jalur kereta api harus melaporkan kepada PPKA stasiun akhir tugasnya. Apabila penilik jalur belum melaporkan, maka kereta api dapat diberangkatkan dengan pengamanan khusus, di mana masinis juga berfungsi sebagai penilik jalur dengan mengawasi jalur dari kabin selama perjalanan kereta api. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu penyiapan perjalanan kereta api. Dimana penyiapannya meliputi penyiapan sarana dan rangkaiannya, awak kereta api, waktu kereta api di stasiun awal, tanda atau semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan syarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api, dan kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Dimana jika penyiapan sarana meliputi penyiapan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta rel listrik, kereta rel diesel, dan sarana untuk keperluan khusus menurut jadwal pengoperasian kereta api yang bersangkutan, dan merangkai sarana rangkaian untuk diberangkatkan
sesuai persyaratan teknis operasi atau untuk keselamatan perjalanan kereta api. Dan untuk penyiapan awak kereta api meliputi masinis, konektor, dan teknisi untuk melaksanakan pekerjaan menurut kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan untuk dalam jadwal kerja. Menjamin keselamatan, lokomotif ditempatkan pada bagian depan dengan memperhatikan daya tarik rangkaian, dan di bagian belakang pada gradien tertentu atau tanjakan sebagai lokomotif pendorong. Dan dapat juga ditempatkan lokomotif tambahan di belakang atau di tengah rangkaian. Apabila lokomotif pada suatu rangkaian lebih dari satu, maka pemegang kendali tetap berada pada lokomotif paling depan. Selanjutnya, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal, yaitu untuk menjamin pelayanan, keselamatan, guna pemeriksaan rangkaian, melengkapi awak kereta api, pemeriksaan dan pencatatan hal-hal yang perlu selama perjalanan, pencocokan jam yang dimiliki masinis dan konektor dengan jam induk di stasiun, naik turun penumpang, bongkar muat barang, bagasi, ban dan penghantaran, pemeriksaan rem dan persiapan pengaman, dan pemeriksaan tanda atau semboyan kereta api. Ini ada tanda atau semboyan kereta api yang harus dipasang, itu meliputi tanda semboyan ujung depan, tanda akhir kereta api, dan tanda lain sesuai kebutuhan. Dimana selanjutnya ada kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api, meliputi LHM atau laporan harian masinis, tabel kereta api kecuali bagi kereta api luar biasa per petak jalan, ada LAFKA, laporan perjalanan kereta api, dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada untuk menjamin keamanan perjalanan kereta api. Sebelum kereta api diberangkatkan, petak blok atau petak jalan bebas yang akan dilalui harus aman, yang dibuktikan dengan sudah dipenuhinya prosedur tanya jawab keamanan sesuai dengan fungsi peralatan persinyalan dan atau telekomunikasi yang tersedia di stasiun atau pos terdekat. Selanjutnya ada pertukaran warta dilaksanakan antar PPKA di stasiun atau di pos terdekat yang berurutan. Dan rincian seperti minta aman dan jawaban aman dari stasiun atau dari pos terdekat, warta berangkat sebagai pemberitahuan kereta api berangkat, warta masuk sebagai pemberitahuan bahwa kereta api masuk, pembatalan warta kereta api tentang tanya dan jawab keamanan petak blok, pembatalan blok yang telah dibuka. Dan ada pemberian warta aman meliputi keamanan jalur dan keamanan perjalanan kereta api. Dan jika menggunakan jenis sinyal elektromekanik atau sinyal listrik yang terganggu atau tidak normal, maka digunakan prosedur tanya jawab dengan telepon yang direkam. Selanjutnya ada bagian keempat, yaitu penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan, di mana penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api meliputi kegiatan penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute kereta api berangkat, penyiapan pemberangkatan kereta api, memberikan semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, dan memberikan warta berangkat. Di mana selanjutnya ada penyiapan pegawai yang sesuai jadwal kerja di stasiun atau pos yang bersangkutan, yaitu ada PPKA atau PPKD atau PKT, pengawas peron atau PAP, pengawas embasmen atau PE, JRS atau juru rumahnya, PJW atau penjaga wesel, dan PJL itu penjaga perlintasan. Jika di stasiun tidak terdapat PAP, maka tugas stasiunnya dirangkap oleh PPKA. Selanjutnya ada penyiapan rute kereta api, merupakan kegiatan mengatur kedudukan wesel dan sinyal aman untuk dilalui kereta api yang berangkat. Dan untuk kesiapan pemberangkatan kereta api meliputi kesiapan masinis sudah berada di kabin, kondektur, pemimpin atau KDRW di samping kereta api yang diberangkatkan, penumpang atau barang, bagasi atau hantaran ada di dalam kereta atau gerbong menurut syarat-syarat pengangkutan. PAP atau PPKA, PPKD, PPKT siap di tempat. Selanjutnya ada bagian kelima mengenai perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Mana perjalanan kereta api pada petak blok atau pada petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau berjalan langsung di stasiun atau pos terdekat. Perjalanan kereta api dimulai dari titik terluar sampai di tempat pemberhentian di stasiun atau pos yang bersangkutan.
Pada saat berangkat, masinis harus memperhatikan tanda atas bagian ujung belakang atau buritan kereta api untuk mengetahui kemungkinan pembayaran tersebut tidak ada atau kemungkinan bagian belakang rangkaian kereta api tertinggal atau terlepas. Nah, ada bila dalam perjalanan kereta api menghadapi sinyal blok untuk kereta api yang bersangkutan dengan kondisi tidak aman atau di mukanya terdapat kereta api yang berhenti, masinis harus menghentikan kereta api. Dan jika kereta api di mukanya telah berjalan, masinis boleh menjalankan kereta apinya dengan kecepatan maksimum 15 km per jam. Selanjutnya ada bagian ke-6 mengenai perjalanan kereta api di jalan bebas. Apabila di jalan bebas masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos stasiun yang dilengkapi dengan sinyal mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Apabila di jalan bebas terdapat sinyal blok mengindikasikan tidak aman, maka masinis memberhentikan kereta apinya sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Kereta api yang akan masuk stasiun, masinis harus mematuhi ketentuan sinyal masuk baik yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan sinyal muka atau tanda persemboyan. Masinis berteriak dengan memperhatikan papan rambu atau tanda T. Sinyal masuk sebagaimana dimaksud yang dilengkapi sinyal muka dan semua sinyal menunjukkan indikasi aman, maka kereta api dapat berjalan terus masuk ke stasiun dengan kecepatan yang diizinkan. Selanjutnya ada bagian ke-7 mengenai kereta api memasuki stasiun. Untuk kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk dapat berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Apabila sinyal masuk sebagaimana dimaksud menunjukkan indikasi hati-hati pada sistem persinyalan mekanik lengan bawah tarik atau mengindikasikan hati-hati yang terdapat tanda kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam atau 60 km per jam pada sistem persinyalan elektrik, maka kereta api yang bersangkutan dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan yang ditentukan sesuai dengan indikasi sinyal pembatas kecepatan. Selanjutnya ada kesiapan rute kereta api merupakan kegiatan menentukan kedudukan akses sinyal aman yang melewati kereta api yang masuk. Dimana dapat tugas mengawasi kedatangan kereta api berupa mengamati kedatangan kereta api sejak masuk ke stasiun pertama yang dilewati kereta api sampai kereta api berhenti di stasiun atau sampai melewati stasiun terakhir untuk kereta api yang berjalan langsung. Menjaga jalur kereta api yang akan dilewati tidak ada gangguan dan menjaga kereta api berhenti di tempat yang ditentukan untuk berjalan atau berjalan langsung. Selanjutnya ada bab 5 mengenai pengendalian perjalanan. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, di mana dapat dilaksanakan dengan cara tempat dilaksanakan oleh PPKAD di setiap stasiun. Kedua, ada daerah dilaksanakan oleh PPKAD untuk pengendalian 2 stasiun atau lebih. Dan yang ketiga ada terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control atau CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Pengendalian terpusat dapat dilaksanakan dengan mengendalikan kereta api melalui meja pelayanan dengan membuat rute perjalanan kereta api atau rute langsir suatu rangkaian sarana di setiap stasiun di lintas pengendaliannya, mengawasi keberadaan kereta api lewat indikasi pada papan peragaan, dan mengatur pemindahan, perselangan atau penyeberangan, memperbaiki nomor kereta api pada jendela indikator penomoran kereta api di jendela yang bersangkutan apabila terjadi perbedaan penomoran kereta api. Selanjutnya ada bab 6 mengenai kedudukan stasiun kereta api, di mana stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang serta keperluan operasi kereta api. Di mana untuk selain operasi kereta api dapat digunakan tempat untuk keperluan kereta api bersilang, berangkat dan berhenti. Untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, dan stasiun batas. Sebenarnya stasiun awal perjalanan kereta api merupakan stasiun asal perjalanan kereta api sebagai tempat untuk menyiapkan rangkaian kereta api dan memberangkatkan kereta api. Selanjutnya ada stasiun antara, merupakan
stasiun tujuan terdekat dalam setiap perjalanan kereta api yang menerima kedatangan dan memberangkatkan kembali kereta api atau didapati kereta api yang berjalan langsung. Sedangkan di stasiun akhir merupakan stasiun tujuan akhir perjalanan kereta api yang menerima kedatangan kereta api. Di mana di stasiun akhir merupakan tempat kegiatan masinis melepas semboyan di ujung depan rangkaian kereta api dan pelayanan kereta api atau pelayan rem melepas semboyan kereta api di ujung belakang rangkaian kereta api. Masinis KDRP dan PLKA atau PLRM melapor dan menyerahkan kelengkapan administrasi perlengkapan kereta api kepada PTKA atau PAP untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Ketika ada menghapus rangkaian kereta api, seperti menempatkan kereta atau gerbong di jalan rel yang ditentukan oleh PTKA, memisahkan lokomotif dari kereta atau gerbong yang bersangkutan yang dilakukan oleh PTKA, menentukan rute yang dilaksanakan oleh PTKA. Selanjutnya ada stasiun pemeriksa, merupakan stasiun awal perjalanan kereta api dan stasiun antara tertentu yang ditetapkan sebagai stasiun pemeriksa dalam GPK. Dan dalam stasiun ini wajib dilakukan kegiatan pencatatan dalam LHM dan LAPKA mengenai persilangan luar biasa dengan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa. Selanjutnya ada stasiun batas, merupakan stasiun mulai pembatas perjalanan kereta api karena adanya stasiun yang ditutup. Selanjutnya ada bab 7 mengenai ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Karena apabila rute kereta api stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, jalan kereta api, kerusakan rel atau kerusakan jalan rel dan rute lainnya terhalang, maka pemasangan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan. PKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda tidak aman kurang-kurangnya 5 meter dari ujung penghalang. PKA memerintahkan kepada petugas stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna membantu masinis memasukkan kereta api. Selanjutnya ada PTKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda tidak aman. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Selanjutnya masinis memberikan tanda perhatian dengan saling lokomotif. Selanjutnya PTKA memberikan sinyal masuk aman dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. Masinis memasukkan kereta api sesuai dengan panduan tugas sebagaimana dimaksud dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. PTKA atau JRS mengembalikan kedudukan sinyal masuk dan wesel yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal dan PTKA memerintahkan mencabut tanda atau semboyan tidak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Selanjutnya, untuk ketertiban dan kelancaran kereta api, setiap perjalanan kereta api harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tertib urutan kereta api yang ditetapkan dalam KPK, daftar waktu, marka atau tem. Di mana sesuai dengan kondisi setiap perjalanan kereta api dapat dibedakan menjadi operasi kereta api dalam keadaan biasa atau normal dan operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal. Selanjutnya, untuk operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal dilakukan apabila keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, sehingga jadwal dan tertib urutan kereta api dapat diatur kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Terdapat bagian rangkaian kereta api yang terpaksa ditinggalkan di jalan bebas, terdapat rangkaian kereta api yang terputus dan berhenti di jalan bebas, terdapat kereta api berhenti luar biasa di petak jalan bebas atau petak blok karena gangguan terjadi rintang jalan pada lintas. Dan untuk mengatasi keterlambatan pada jadwal perjalanan kereta api, diusahakan turun naik penumpang dan bongkar barang dipercepat, waktu berhenti di stasiun atau perhentian dipercepat. Masinis menjalankan kereta api sesuai batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan. Jika keadaan terpaksa dapat dilakukan pemindahan persilangan atau penyesuaian dan kereta api lain agar kereta api lainnya tidak mengalami keterlambatan. Di mana batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan yaitu ditentukan sesuai dengan batas maksimum kecepatan pada jalur kereta api yang bersangkutan dan batas maksimum kecepatan sarana kereta api yang bersangkutan. Selanjutnya, jika terdapat rintang jalan pada lintas
biasanya disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, adanya gangguan prasarana kereta api, dan sebab lain yang dapat mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Dimana kecelakaan dapat disebabkan oleh tabrakan kereta api dengan kereta api atau dengan moda lain, kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel, atau kecelakaan lainnya. Selanjutnya, setiap perjalanan kereta api, KDRP atau kondektur pemimpin harus membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api yang berisi susunan rangkaian, penyusunan dan persilangan, nama stasiun, nomor kereta api, jam berangkat, berhenti dan tiba di tujuan, kejadian-kejadian selama perjalanan kereta api, nama awak kereta api. Dimana laporan perjalanan kereta api harus dilaporkan, harus diperiksa oleh PPKA di setiap stasiun yang telah ditetapkan. Kemudian ada bab 8 mengenai ketentuan peralihan dan bab 9 mengenai ketentuan penutup. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai HM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api Menteri Perhubungan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.